Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana? Udah siap dan semangat belajarnya? Harus siap dan semangat ya belajarnya. Jangan jadikan belajar itu sebagai beban, tetapi jadikanlah belajar itu sebagai bekal agar kalian bisa sukses di masa depan nantinya. Oke, pada pembahasan sebelumnya kita telah belajar tentang kemunduran umat Islam. Ada yang masih ingat salah satu faktor kemunduran umat Islam itu apa? Oke, Ibu ingatkan kembali ya. Jadi salah satu faktor penyebab kemunduran umat Islam itu adalah adanya tekanan imperialisme Barat. Nah, pastinya kita berpikir bagaimana umat Islam tersebut bangkit kembali. Ada yang tahu apa yang dilakukan oleh umat Islam? Jadi yang dilakukan oleh umat Islam adalah dengan melakukan gerakan pembaruan Islam. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu gerakan pembaruan Islam. Oke, Ibu kasih tahu ya secara singkatnya. Jadi gerakan pembaruan Islam itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pembaruan Islam dalam rangka membangkitkan Islam kembali dari awalnya mengalami kemunduran menuju ke arah yang lebih baik, menuju ke arah kemajuan. Nah, supaya kalian lebih paham tentang gerakan pembaruan Islam, maka akan kita bahas ya. Kali ini ada beberapa kompetensi yang akan kalian capai ketika belajar gerakan pembaruan Islam. Yang pertama, kalian nantinya akan menganalisa konsep gerakan pembaruan Islam itu seperti apa. Yang kedua, menganalisa konsep sosial politik dari masing-masing tokoh pembaruan Islam. Dan yang ketiga, menganalisa ide-ide pembaruan dari masing-masing tokoh pembaruan Islam. Dan yang terakhir, nantinya kalian akan mengidentifikasi nilai-nilai positif dari adanya gerakan pembaruan Islam, baik itu bagi kehidupan politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai gerakan pembaruan Islam ya. Jadi, tepat abad ke-18, pada waktu itu, secara intelektual dan politik, Islam telah mengalami kemunduran. Sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Hal itu menuntut umat Islam untuk melakukan pembaruan. Terus apa itu pembaruan? Bisa kita lihat, pembaruan itu secara harfiah biasanya disebut dengan tajdid. Sedangkan secara luasnya dapat diartikan sebagai reformasi, purifikasi, dan modernisasi. Kemudian orang-orang yang melakukan pembaruan biasanya disebut dengan mujadid. Jadi orang-orang yang melakukan pembaruan tersebut disebut dengan mujadid. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian gerakan pembaruan Islam. Gerakan pembaruan Islam itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pembaruan Islam dalam rangka menyesuaikan keagamaan Islam dengan perkembangan zaman yang disebabkan oleh adanya kemajuan. Maksudnya di sini gerakan pembaruan Islam bukan berarti mengubah ataupun memodifikasi ajaran Islam tersebut, melainkan menyesuaikan keagamaan Islam dengan perkembangan zaman. Dalam artian gerakan pembaruan Islam ini merupakan gerakan umat Islam untuk mengikuti perkembangan zaman tanpa harus menghilangkan ajaran Islam tersebut. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu mengenai tokoh-tokoh pembaruan Islam. Ada beberapa tokoh-tokoh pembaruan Islam nih. Yang pertama yaitu Jamaluddin Afghani, Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh, Muhammad Al-Rida, dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Pada pembahasan kali ini kita hanya membahas tentang Jamaluddin Afghani. Oke, jadi Jamaluddin Afghani ini beliau lahir di Asadabad, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi.
Pada usia 18 tahun, beliau tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga menguasai ilmu filsafat, metafisika, hukum, sejarah, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Nah, dari sini kita tahu bahwa Jamaluddin Afghani merupakan sosok yang gigih dan semangat dalam menuntut ilmu. Semoga kalian bisa terinspirasi dari Jamaluddin Afghani ya. Oke. Kemudian Jamaluddin Afghani ini juga merupakan pemimpin pergerakan Islam pada abad ke-19. Kemudian pada tahun 1864 beliau diangkat menjadi penasehat Sir Ali Khan. Kemudian beberapa tahun kemudian beliau juga diangkat menjadi penasehat oleh Muhammad Azam Khan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep sosial politik dari Jamaluddin Afghani. Nah, jadi kita awali dari konsep politik dari Jamaluddin Afghani. Jadi beliau menganjurkan melakukan perombakan sistem politik yang awalnya masih otoritaris menjadi pan-Islamisme. Kenapa? Karena otoritaris itu adalah sistem politik yang hanya dipegang oleh pemimpinnya saja, sedangkan rakyat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan hak dan saran untuk negara. Jadi, Jamaluddin Afghani ini membentuk suatu gerakan berupa pan-Islamisme yang bertujuan untuk membangun persatuan dan untuk membangun kemajuan bersama. Jadi diberikan kesempatan untuk rakyat untuk memberikan saran-saran untuk negara. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu konsep sosial dari Jamaluddin Afghani. Jadi Jamaluddin Afghani ini mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran murni dan juga aktif di bidang politik. Jadi Jamaluddin Afghani ini mengajak umat Islam agar kembali nih ke ajaran Islam yang murni dan juga mengajak umat Islam agar aktif di bidang politik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai ide-ide pembaruan dari Jamaluddin Afghani. Nah, ada beberapa ide-ide pembaruan yang dilakukan oleh Jamaluddin Afghani. Yang pertama, menolak taklid buta. Nah, jadi Jamaluddin Afghani ini mendorong umat Islam agar memahami secara aktif ajaran-ajaran Islam agar tidak mudah terpengaruh oleh pendapat-pendapat yang belum jelas dalil ataupun alasannya. Yang kedua, itu membuka istihad kembali. Jadi Jamaluddin Al-Afghani ini membuka istihad kembali agar ajaran Islam tetap relevan di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Yang ketiga, menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Jamaluddin Afghani ini menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ide pembaruan yang terakhir yaitu kesadaran politik Islam global. Nah, jadi Jamaluddin Afghani ini membangun kesadaran betapa pentingnya aktif dalam bidang politik. Jadi Jamaluddin Afghani ini mengajak umat Islam untuk aktif di bidang politik baik itu secara nasional maupun internasional. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih, yaitu mengenai nilai-nilai positif dari adanya gerakan pembaruan Islam. Ada beberapa nilai-nilai positif dari gerakan pembaruan Islam. Yang pertama, yaitu pada bidang politik, dari adanya gerakan pembaruan Islam menumbuhkan kepemimpinan yang adil dan terbuka melalui adanya semangat musyawarah dan juga anti penindasan. Yang kedua, pada bidang sosial, dari adanya gerakan pembaruan Islam ini menumbuhkan solidaritas dan tanggung jawab sosial umat Islam agar peduli terhadap keadilan dan kemajuan bersama. Dan yang ketiga yaitu pada bidang budaya. Nah, dari adanya gerakan pembaruan Islam ini membangun atau mendorong umat Islam agar menyaring budaya lokal agar sesuai dengan ajaran Islam tanpa harus mematikan kreativitas dan kemajuan. Dan yang terakhir yaitu pada bidang pendidikan. Nah, dari adanya gerakan pembaruan Islam ini membangun atau mendorong umat Islam agar melakukan sistem pendidikan yang terpadu yaitu antara ilmu pengetahuan agama dan umum dan juga mengajak umat Islam agar berpikir kritis. Oke, dari pembahasan yang telah kita sampaikan tadi,
dapat kita simpulkan bahwa yang pertama yaitu mengenai pengertian pergerakan pembawa Islam. Gerakan pembawa Islam itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pembawa Islam dalam rangka menyesuaikan keagamaan Islam dengan perkembangan zaman. Kemudian ada beberapa tokoh pembawa Islam. Yang pertama ada Jamaluddin Afghani, Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh, Muhammad Atsrida, dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Tadi kita hanya membahas tentang Jamaluddin Afghani. Nah, jadi yang pertama yaitu mengenai konsep sosial politik dari Jamaluddin Afghani. Jadi Jamaluddin Afghani melakukan perombakan sistem politik yang awalnya otoritaris menjadi pan-Islamisme. Dan yang kedua yaitu konsep sosial dari Jamaluddin Afghani yaitu mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran murni dan juga diminta untuk aktif di bidang politik. Kemudian tadi ada juga ide-ide pembaruan dari Jamaluddin Afghani. Yang pertama, menolak taktik buta, membuka istihad, menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat tadi, membangun kesadaran politik Islam global, di mana umat Islam diminta untuk aktif di bidang politik baik secara nasional dan internasional. Kemudian yang terakhir itu nilai-nilai positif dari adanya gerakan pembawa Islam. Yang pertama pada bidang politik yaitu menumbuhkan kepemimpinan yang adil dan terbuka dari adanya semangat musyawarah. Dan kedua yaitu pada bidang sosial membangun solidaritas dan tanggung jawab sosial umat Islam agar peduli terhadap kemajuan bersama dan keadilan. Yang ketiga pada bidang budaya yaitu menyaring budaya lokal agar sesuai dengan ajaran Islam tanpa harus mematikan kreativitas dan kemajuan. Dan yang terakhir pada bidang pendidikan yaitu membangun sistem pendidikan yang terpadu itu antara ilmu pengetahuan agama dengan sains atau umum. Dan juga melatih umat Islam untuk berpikir kritis. Nah, dari pembahasan yang telah kita sampaikan tadi, apa manfaat yang bisa kalian dapatkan? Nah, jadi manfaat dari pembelajaran gerakan Islam ini adalah sebagai umat Islam, kita harus mempertahankan ajaran Islam di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Dan juga umat Islam, kita sebagai umat Islam harus semangat dalam memahami dan belajar mengenai ajaran Islam, agar ajaran Islam tersebut tetap bertahan di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Selesai sudah pembahasan kita kali ini ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, kalian bisa mengerjakan soal-soal ini ya. Dan juga Ibu mengingatkan kembali, jangan lupa untuk pelajari tokoh-tokoh pembela Islam selanjutnya, karena pada pembahasan selanjutnya kita akan membahasnya kembali ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Salah tidak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.